Tuhan memanggil Gideon. Orang-orang Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan membiarkan mereka hidup di bawah kekuasaan orang Midian selama 7 tahun. Karena takut terhadap orang Midian, orang Israel mempersiapkan gua-gua dan tempat-tempat persembunyian di bukit-bukit. Inilah yang terjadi ketika tanaman-tanaman orang Israel sedang tumbuh. Datanglah orang-orang Midian, orang Amalek dan suku-suku padang gurun dari timur, memasang kemah di tanah itu dan menghancurkan tanamannya. Mereka tidak meninggalkan makanan domba, sapi atau keledai di Israel. Mereka datang seperti rombongan belalang. Mereka dan unta-unta mereka tidak dapat dihitung. Maka orang-orang Israel sangat miskin karena orang Midian itu, dan mereka berseru kepada Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan datang dan berdiri di bawah pohon terbantin milik Yoas dari kaum Abiezer, putra Yoas. Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari orang-orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Pemuda yang perkasa, Tuhan beserta engkau." Akan tetapi Gideon menjawab, "Maaf Tuhan, jika Tuhan beserta kami, mengapa semuanya ini terjadi pada kami? Di manakah semua keajaibannya yang diceritakan para nenek moyang kami? Tuhan telah menolak kami dan membiarkan kami jatuh ke tangan orang Midian." Kemudian Tuhan memandangnya dan berkata, "Dengan kekuatanmu pergilah dan selamatkanlah orang Israel dari kekuasaan Midian." Seperti dalam banyak cerita kuno semacam ini, tidak selalu jelas apakah malaikat atau Tuhan sendiri yang berbicara. Gideon menjawab, "Maaf Tuhan, dengan apa aku akan menyelamatkan Israel? Tuhan tahu kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku yang termuda di dalam keluarga ayahku." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Aku akan menyertai engkau, maka engkau akan mengalahkan semua orang Midian." Kemudian Gideon berkata, "Jika benar aku disukai Tuhan, berikanlah suatu tanda kepadaku bahwa memang Tuhan sendiri yang berbicara kepadaku. Janganlah pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu." Ia berkata, "Aku akan tetap menunggu sampai engkau datang." Maka masuklah Gideon ke dalam. Ia mempersiapkan seekor kambing muda dan sejumlah tepung untuk membuat roti tak beragi. Ia memasukkan daging ke dalam keranjang dan kuahnya ke dalam periuk dan membawanya ke bawah pohon terbantin, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan. Malaikat Allah berkata kepadanya, "Ambillah daging dan roti tak beragi dan letakkanlah di atas batu ini, lalu curahkan kuahnya di atasnya." Ia melakukan demikian. Kemudian malaikat Tuhan menyentuh makanan itu dengan tongkatnya. Segera setelah ujung tongkat menyentuh daging dan roti, api keluar dari batu dan menghabiskan persembahan itu. Kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Pada malam itu Tuhan berkata kepadanya, "Bongkarlah mezbah Baal milik ayahmu, robohkan tiang berhala di dekatnya, kemudian dirikan sebuah mezbah bagi Tuhan di atas gundukan tanah di tempat yang baik. Ambillah lembu jantan yang berumur 7 tahun milik ayahmu dan persembahkanlah ini sebagai kurban dengan menggunakan kayu dari tiang yang engkau robohkan." Maka Gideon memilih 10 orang dari antara hambanya dan mengerjakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia bekerja pada waktu malam. Ia tidak mengerjakannya pada siang hari karena takut akan keluarga ayahnya dan orang-orang sekotanya. Ketika orang-orang kota bangun pada pagi hari, mereka melihat mezbah Baal sudah berantakan, tiang dekatnya roboh, dan seekor lembu dipersembahkan sebagai kurban pada sebuah mezbah yang baru. Maka mereka bertanya satu sama lain, "Siapa yang melakukan ini?" Sesudah bertanya-tanya, mereka menyimpulkan Gideon anak Yoas yang melakukan hal itu.
Kemudian orang-orang kota berkata kepada Yoas, "Bawalah anakmu keluar, dan ia harus mati karena telah merobohkan mezbah Baal dan meruntuhkan yang suci di sampingnya." Namun Yoas menjawab, "Apakah kamu berpihak kepada Baal? Biarkan orang yang memihak Baal mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarkan ia membela dirinya sendiri, karena mezbahnya lah yang telah dirobohkan." Pada hari itu Gideon diberi nama Yerubbaal, artinya biarlah Baal membela dirinya sendiri. Semua orang Midian, Amalek dan suku-suku padang gurun berkumpul menyeberang sungai Yordan dan memasang kemah di lembah Israel. Kemudian roh Tuhan datang kepada Gideon. Ia meniup terompet dan memanggil kaumnya Abiezer untuk mengikutinya. Ia juga mengirimkan utusan kepada Manase, dan semua suku datang mengikutinya. Ia juga mengirimkan utusan kepada Azer, Zebulon dan Naftali, dan suku-suku ini pun bergerak menemuinya. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, "Aku akan meletakkan sepotong kulit domba di atas lantai. Jika embun hanya turun pada kulit domba dan tempat lainnya kering, maka aku memahami bahwa Tuhan akan menyelamatkan Israel melalui aku, seperti yang Tuhan katakan." Ketika ia bangun keesokan harinya, ia memeras bulu domba itu. Embun pada bulu domba itu memenuhi sebuah mangkok. Kemudian Gideon berkata kepada Allah, "Mohon maaf, janganlah murka jika aku memohon sekali lagi. Biarlah bulu domba tetap kering dan embun membasahi tanah sekitarnya." Maka malam itu Allah berbuat demikian. Hanya kulit domba tetap kering, sementara embun jatuh di tanah sekitarnya. Saudara dan sahabatku, demikianlah Hebnan mengisahkan kembali kitab Hakim-Hakim bab 6 dengan judul Tuhan memanggil Gideon. Saudara dan sahabatku, semoga kisah-kisah ini pun menginspirasi hidup kita pada usiran hidup kita masing-masing. Salam Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.